Saya Livia Zahra dari kelas 4 ID 11. Kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menyelesaikan persoalan Latin Square Design. Berikut ini merupakan permasalahan tentang daya dorong roket yang dimana material dan operator dipandang sebagai faktor pembatasan pengacakan. Dan terdapat 5 buah formula roket yang dinotasikan dengan huruf Latin yaitu A, B, C, D, dan E. Setelah mendapatkan datanya, langkah selanjutnya adalah mencari total dari masing-masing data. Dan langkah selanjutnya adalah menuliskan hipotesis. Dan pada soal ini terdapat 3 buah hipotesis. Berikut ini merupakan hipotesis pertama. Pada hipotesis pertama, terdapat H0 tidak dapat perbedaan daya dorong berdasarkan formula roket, dan H1 adalah paling tidak terdapat satu perbedaan daya dorong berdasarkan formula roket. Dan hipotesis keduanya adalah hipotesis kedua, dengan H0 tidak ada perbedaan rata-rata daya dorong roket berdasarkan material, dan H1-nya paling tidak terdapat satu perbedaan rata-rata daya dorong roket berdasarkan material. Dan berikut ini merupakan hipotesis ketiga. Hipotesis ketiga adalah tidak ada perbedaan rata-rata daya dorong roket berdasarkan operator, dan H1-nya adalah paling tidak terdapat rata-rata daya dorong roket berdasarkan operator. Langkah selanjutnya setelah menentukan hipotesis adalah menghitung total perlakuan. Berikut ini merupakan total perlakuan dari tiap formula, dan untuk A berjumlah 143, dan untuk B 101, C 112, D 149, dan E 130. Langkah selanjutnya adalah menghitung sum square treatment. Dengan rumus, masing-masing data dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, lalu dikurangkan dengan total keseluruhan data yang dikuadratkan, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Dan didapatkan hasil sum square treatment yaitu sebesar 676. Langkah selanjutnya adalah menghitung sum square formula dengan rumus total perlakuan dari masing-masing formula dikuadratkan, kemudian dibagikan dengan banyaknya formula, lalu hasil tersebut dijumlahkan, lalu dikurangkan dengan total keseluruhan data yang dikuadratkan, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Dan didapatkan hasil sum square formula sebesar 330. Langkah selanjutnya adalah menghitung sum square material. Dengan rumus, total dari masing-masing material dikuadratkan, kemudian dibagi dengan banyaknya formula, lalu hasil dari masing-masing material tersebut dijumlahkan dan dikurangkan dengan total keseluruhan data, yaitu 635, dikuadratkan, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Dan didapatkan hasil sum square material sebesar 68. Langkah selanjutnya adalah menghitung sum square operator. Dengan rumus, total dari tiap operator dikuadratkan, kemudian dibagi dengan banyaknya formula, lalu hasil dari tiap-tiap operator dijumlahkan dan dikurangkan dengan total keseluruhan data
yang dikuadratkan, kemudian dibagi dengan banyaknya data, dan didapatkan sum square operator sebesar 150. Langkah selanjutnya adalah menghitung sum square error. Dengan rumus, sum square total dikurang dengan sum square formula, dikurang lagi dengan sum square material, dan juga dikurang dengan sum square operator. Dan didapatkan hasil yaitu 128. Langkah selanjutnya adalah membuat tabel ANOVA. Untuk kolom sum square didapatkan dari hasil perhitungan yang telah kita lakukan sebelumnya. Sum square formula bernilai 330, sum square material 68, sum square operator 150, sum square error 128, dan sum square total 676. Kolom degree of freedom dari formula didapatkan dari hasil banyaknya formula dikurang 1, dan untuk degree of freedom material didapatkan dari banyaknya material dikurang 1, kemudian untuk degree of freedom dari operator didapatkan dari banyaknya operator dikurang 1, dan untuk degree of freedom error didapatkan dari rumus banyaknya material dikurangin 2 dikalikan dengan banyaknya operator dikurangin 1, dan didapatkan hasil sebesar 12 dengan total degree of freedom yaitu 24. Selanjutnya adalah menghitung kolom mean square. Mean square formula didapatkan dari hasil sum square formula dibagi dengan degree of freedom formula, yaitu didapatkan hasil sebesar 82,5. Selanjutnya untuk kolom mean square material dengan menggunakan rumus seperti sebelumnya didapatkan hasil 17. Selanjutnya adalah mean square dari operator didapatkan dengan cara seperti sebelumnya, yaitu sum square dibagi dengan degree of freedom dan didapatkan hasil 37,5. Selanjutnya adalah mean square error didapatkan dari sum square error dibagi dengan degree of freedom error dan didapatkan hasil sebesar 10,66667. Untuk perhitungan kolom F0 formula didapatkan dari perhitungan mean square formula dibagi dengan mean square error. Kemudian untuk F0 material didapatkan dari perhitungan mean square material dibagi dengan mean square error. Dan untuk F0 operator didapatkan dari perhitungan mean square operator dibagi dengan mean square error. Langkah selanjutnya setelah membuat tabel ANOVA adalah mencari F-tabel. Dan didapatkan F-tabel untuk signifikan 0,05 adalah 3,26. Setelah mendapatkan F-tabel, kita dapat menarik kesimpulan dari masing-masing hipotesis yang telah kita buat. Kesimpulannya adalah H0 pada hipotesis 1 dan 3 diterima, karena F0 pada formula dan operator lebih besar daripada F-tabel. Sekian penjelasan langkah-langkah penyelesaian Latin Square Design.